Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kali ini saya akan mengajar dengan menjelaskan di video. Terus nanti untuk absensi atau presensi kehadirannya dari tugas kalian yang dikumpulkan. Nah, kenapa saya melakukannya seperti ini? Karena nanti saya ada kegiatan yang intinya terkait AMI. Langsung saja di pertemuan pertama kemarin atau pertemuan pertama kan pertemuan dua membahas tentang apa algoritma, seperti strukturnya dan sebagainya. Nah, terus hari ini saya akan bahas flowchart ya, membahas flowchart. Pada saat kita belajar flowchart, flowchart itu adalah diagram. Nah, saya tulis ya, flowchart adalah diagram. Nah, pada saat kita membahas diagram itu sudah ada ketentuannya. Tidak boleh kita membuatnya asal ya. Tidak boleh membuat secara asal. Di semua Microsoft, baik itu Microsoft Word, Excel, atau ini PowerPoint, itu menyediakan diagramnya. Itu kalau kita menggunakan Microsoft. Selain itu juga ada alatnya. Misal saya buka secara online itu juga ada. Nah, saya agak kecil tampilannya. Nah ini, saya keywordnya adalah alat membuat diagram online. Nanti disediakan ini. Ini contoh ya. Kalau nanti mau membuatnya selain menggunakan Microsoft. Nah, ini contoh diagram-diagram. Nah, ini contoh. Ini diagram. Selain ini, biasanya saya juga menggunakan Power Designer. Ini salah satu contoh. Alat itu saya maksud adalah aplikasi. Kalau online juga ada. Nah, kenapa kok kita harus membuat flowchart? Alasan belajar flowchart karena saat kita akan membuat aplikasi dan dibutuhkan penjelasan ke orang lain, maka harus digambar dulu. Intinya tidak mungkin pada saat kita mau menjelaskan ke orang, saya membuat ini, itu langsung ditunjukkan code-nya ya. Tidak langsung ditunjukkan code. Atau sintak. Tidak ada yang paham. Sehingga kita butuh menjelaskan atau presentasikan alur atau algoritma atau logika dari suatu program ke bentuk diagram. Nah, makanya butuh flowchart. Nah, saya kembalikan lagi bahwa flowchart itu harus menggunakan ini alat ya, ini ya, ada ketentuannya, terus ada aplikasinya, tidak bisa asal membuat. Boleh nanti kan pada saat ulangan atau UTS itu enggak membuka laptop, enggak membuka intinya komputer. Nah, sehingga sama boleh gambar, tapi harus memenuhi ini kriterianya, memenuhi ketentuannya. Contoh diagram yang pasti sering dipakai itu diagram yang pertama, mulai dan berhenti.
mulai dan berhenti. Ini diagramnya. Jadi nanti di sini, nah ini, semoga kelihatan ya. Ini di sini ada shape. Nah, nanti ada di sini lah ini flowchart. Ini kalau kita menggunakan Microsoft Word. Semuanya ada. Tadi yang saya sampaikan, yang sering kita pakai, saya sebutkan aja. Mulai itu simbolnya ini ada namanya. Nah ini, terminator. Ada ketentuannya, berarti ini adalah untuk memulai, terminator namanya. Nah ini simbolnya. Ini. Terus berikutnya proses. Itu pasti sering dipakai. Nanti juga sama, pasti ada namanya. Buka flowchart, terus di sini ada namanya loh ini. Proses, kotak simbolnya atau persegi panjang. Terus yang sering dipakai lagi adalah input dan output itu sama. Jadi nanti kalau membedakan ini input atau ini output ya, kalau output itu saya kasih tulisan print, nah kayak gini, atau output gitu, nggak apa-apa. Nah ada gambarnya juga, kita ikuti aturannya, dibuka di sini nanti langsung dicari yang ada keterangannya. Nah ini data berupa simbol jajar genjang, namanya data. Nah ini jajar genjang. Lanjut. Nah, terus diagram yang sering dipakai lagi pada saat kita nanti belajar untuk dasar, karena mata kuliahnya algoritma dan pemrograman 1 itu kita intinya paham dasarnya, paham alur logikanya, seperti itu. Terus diagram yang sering dipakai lagi adalah decision. Apa saya salah terus decision. Gini ya. Coba saya cek dulu. Decision itu untuk kondisi if bla 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 else, dan ada misalkan else if, nah kayak gitu, atau switch case, pokoknya untuk kondisi percabangan. Dan ini pasti akan menghasilkan dua jawaban. Selain simbol ini hanya satu jawaban, jadi tidak mungkin diagram ini ada dua arah garis panah keluar. Nah, yang hanya ada dua jawaban itu decision, percabangan. Simbolnya mana? Ini simbolnya adalah jajar genjang, ini ada tulisannya decision. Nah, dan ini pasti ada dua jawaban, yaitu ya dan tidak. Selain ini semuanya hanya satu, dan alat penghubungnya alur, yaitu garis panah. Nah, ini alat penghubungnya. Nggak bisa bagus lurus. Nah, ini garis panah alurnya. Dan yang mempunyai dua jawaban hanya ini. Saya tekankan lagi, yang hanya mempunyai dua jawaban. Contoh, pada saat nanti kalau mau membuat, saya mau melakukan menghitung, ya, mau melakukan menghitung luas sawah misalkan. Saya mau menghitung, membuat algoritma menghitung luas sawah dengan bentuk sawahnya adalah persegi panjang. Mungkin kita tiba-tiba langsung membuat code-nya. Enggak. Saya ulang lagi, pada saat nanti
Nah ini kita membuat program itu tidak mungkin kita tiba langsung membuat code atau sintak. Orang lain butuh memahami, orang lain butuh penjelasan, sehingga kita harus menggambarkan dulu, digambar dulu. Dengan apa? Dengan diagram. Dengan diagram. Berarti kalau kita nggak bisa membuat diagram, maka kita boleh membuatnya dalam bentuk, istilahnya itu pseudocode. Pseudocode itu hampir mirip seperti code tapi bukan, ya bukan code. Contoh, ini saya mau membuat program untuk menghitung luas sawah. Berarti apa yang harus kita ketahui pada saat pada saat pertemuan kedua kemarin, saya sudah menjelaskan bahwa apa yang harus kita pahami. Oh, outputnya adalah ini berarti ya. Berarti luas sawah. Berarti apa yang harus kita masukkan agar bisa menghitung luas sawah? Oh, berarti yang kita harus masukkan inputnya adalah ada lebar sawah, panjang sawah. Sudah, maaf. Sudah. Berarti tinggal kita memproses. Oh, prosesnya apa? Prosesnya adalah luas. Luas itu sama dengan lebar dikali panjang. Sudah. Berarti kalau kita disuruh menulis pseudocode-nya seperti apa? Nah, ini kayak gini. Semua pseudocode, semua tentang flowchart atau membuat algoritma itu harus ada mulai. Saya kemarin sudah nyebut di pertemuan itu. Ada mulai, dan ini nanti nggak tahu nomor berapa, ada berhenti. Atau selesai, sama. Nggak boleh jalan terus, kasihan nanti programnya nggak berhenti-berhenti, itu kasihan kayak komputernya. Karena ini tadi sudah saya jelaskan bahwa apa outputnya ini, apa yang kita cari, goalnya itu apa, harus tahu. Untuk mendapatkan goal, apa yang harus kita masukkan, nilai-nilai apa, terus apa prosesnya. Nah, berarti ini semuanya dimasukkan. Oh, di sini harus kita masukkan lebar sama dengan misalkan 70. Atau maaf, lebarnya sama dengan 16 meter. Terus panjangnya sama dengan 28 meter. Itu meter. Terus apa yang dilakukan? Oh, mau mencari luas sawah. Karena sawahnya berbentuk persegi panjang, berarti luas sama dengan lebar dikali panjang. Nah, ini nanti ada diagramnya sendiri, ini ada diagramnya sendiri, ini ada diagramnya sendiri. Terus apa yang diminta? Oh, output luas. Luasnya sudah dihitung di sini. Berarti berikutnya adalah print tadi agar membedakan nanti input dan output kan diagramnya sama. Nah, untuk membedakan berarti ini saya tambahkan bahwa print itu pasti output. Print luas. Selesai. Nah, ini berhenti. Nah, ini namanya adalah algoritma yang ditulis dalam bentuk pseudocode. Kalau dibuat dalam bentuk flowchart bagaimana? Dibuat sesuai ketentuan. Ada simbol-simbolnya. Ini ada simbolnya sendiri, ini ada simbolnya sendiri, ini ada simbolnya sendiri, ini ada simbolnya sendiri, dan ada simbolnya. Semuanya ada simbolnya. Tadi kalau nggak hafal, ya langsung dilihat. Oh, bahwa awal, mulai, berhenti, selesai itu simbolnya ini. Taruh seperti. Terus berikutnya lebar sama dengan ini itu nilai awal.
Nilai awal itu lebih baik. Nah, ini saya tambahkan di sini. Nilai awal atau inisialisasi atau deklarasi. Nah, ini semuanya ada diagramnya ya. Jangan dibuat asal. Diagramnya kita ikuti. Oh, ini segi 6. Ini preparasi namanya. Nah, ini sudah seperti ini. Berarti dan dikasih keterangan. Ini tadi mulai terus nih nilai awal lebar 16, panjang 28. Setelah selesai, berikutnya luas. Luas itu apa? Proses. Pokoknya ada hitungan aritmatika kayak gini. Nah, ini hitungan aritmatika ya, ada perkalian, ini kali. Itu pasti menggunakan simbol proses. Nah, simbol proses ini. Luas sama dengan lebar kali panjang. Saya menggunakan bintang ya, karena simbol perkalian di program itu menggunakan bintang. Saya. Udah. Terus setelah selesai nomor 3, berarti nomor 4 adalah menampilkan itu simbolnya jajar genjang print. Ingat untuk membedakan karena simbolnya sama input dan output, ini ditambahi print. Dan yang terakhir berhenti. Ini namanya adalah flowchart, dan semua simbol yang saya buat ini, diagram ini, itu hanya ada satu jawaban garis panah. Jadi jangan menambah tanda garis panahnya. Ini nggak muncul. Harus ditambahkan garis panah karena ini menunjukkan alur. Ikut.
udah selesai. Ini namanya adalah flowchart. Nah, butuh biar enggak meleset kemana-mana. Nah, saya grup dulu. Nah, biar enggak akan melenceng kemana. Nah, sudah enggak akan geser. Ini flowchartnya. Nah, pada saat kita membuat program, intinya kita harus memahami bahwa tidak langsung menulis dalam bentuk kode. Ada alurnya dulu. Caranya kita membuat alur itu agar kita paham apa yang mau kita kerjakan, iya, dan kita juga harus menjelaskan ke orang lain. Tidak tiba-tiba langsung kode. Orang lain walaupun tidak jurusannya informatika akan paham ini apa maksudnya, dan ini dia akan membuat apa. Karena ini tuh adalah diagram-diagram yang sering juga dipakai oleh orang-orang sains, orang-orang engineer seperti itu. Ya. Terus nanti kalau ditanya kira-kira ini outputnya apa? Ya tinggal mengikuti. Oh, ini nilai lebarnya sama dengan 16, panjang sama dengan 28, berarti kalau luasnya itu sama dengan lebar kali panjang, berarti nilainya berapa? 16 dikali 28 sama dengan berapa? Saya pakai kalkulator. 448 meter persegi. Saya buat 2 gini aja. Nah, udah. Berarti kalau ini sudah, outputnya pasti langsung ketahuan. Oh, printnya adalah printnya adalah 448. Nah, ada meter perseginya ya, karena nanti beda kalau membuat code. Saya contohkan. Ini kalau dibuat dalam bentuk code, berarti tentang persegi luas. Tadi ada variabel lebar, panjang. Saya di minggu kedua itu sudah menjelaskan apa maksudnya variabel. Ini tipe data saya, nama variabelnya lebar, ini ada panjang, ini, terus ada luas. Luas itu tadi lebar dikali panjang, terus ditampilkan. Udah. Ini saya tambahkan len nanti agar bedanya nanti ya saya tunjukkan. Ini saya kasih keterangan luas persegi panjang adalah ini. Untuk menampilkan nilai variabelnya itu ditambahkan plus, jangan ditaruh di dalamnya petik. Udah, saya bedakan ini tanpa ln sama ln. Nah, kita running dulu. Nah, ini tanpa ln. Nah, kalau pakai ln bedanya apa? Ini saya running lagi. Nah, ini sehingga perlu tahu maksudnya ln sama enggak. Dia akan membuat pindah baris sama dengan yang di ini 448. Itu butuhnya membuat flowchart dan pseudo. Nah, nanti tugasnya saya printkan dan kalian nanti mengumpulkan sebagai bentuk penilaian presensi dan tugas ya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf karena saya ada kegiatan AMI dan saya tetap harus sambil ngajar biar apa yang mau saya sampaikan bisa tercapai ya, karena kita ngajar itu tetap ada acuannya, ada oh ini saya pengen capaiannya nanti apa, seperti itu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.